Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Mili Awal. Nah, pada video vlog kali ini kita akan buat tentang sama seperti sebelumnya, penjelasan mengenai materi, tapi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas materi API atau Application Programming Interface Gateway Microservice. Jadi teman-teman yang penasaran bagaimana tentang video ini, selamat menyaksikan. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk kepada materi, kita harus tahu dulu apa itu API Gateway. Nah, di sini API Gateway adalah suatu service yang dibuat khusus dan dijadikan sebagai pintu utama atau entry point dari dunia luar untuk masuk ke dalam service-service kita. Jadi, API Gateway itu merupakan pintu utama untuk masuknya service kita, khususnya service yang dibuat khusus dan dijadikan sebagai pintu utama seperti itu. Kemudian untuk API Gateway Microservice itu sendiri, di sini kita ada beberapa poin yang harus kita jelaskan, yaitu ada A, mengerahkan komunikasi klien ke layanan mikro. Jadi di sini kita bahas tentang layanan mikro. Pendekatan yang memungkinkan adalah dengan menggunakan arsitektur komunikasi client to microservice langsung. Dalam pendekatan ini, aplikasi klien bisa membuat permintaan langsung ke beberapa layanan mikro seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, dan diagram di bawah ini menunjukkan arsitektur komunikasi client to microservice. Nah, di sini penjelasannya berarti kita lebih ke membuat layanan mikro kepada pengguna seperti itu. Kemudian kita lanjut pada tadi dalam pendekatan layanan microservice ini. Di sini ada setiap layanan mikro memiliki titik akhir publik, terkadang dengan port TCP yang berbeda untuk setiap layanan mikro. Contoh URL untuk layanan tertentu bisa jadi URL berikut di Azure seperti URL yang ada di bawah ini. Kemudian di sini dalam lingkungan produksi berdasarkan klaster, URL tersebut akan dipetakan ke penyeimbang beban yang digunakan dalam klaster yang selanjutnya mendistribusikan permintaan di seluruh layanan mikro. Dalam lingkungan produksi Anda dapat memiliki Application Delivery Controller atau ADC seperti Azure Application Gateway antara layanan mikro dan internet. Jadi di sini kita memang membuat layanan mikro untuk para pengguna, dan di situ ada disertakan URL untuk teman-teman bisa cek langsung di situ. Oke. Kemudian di sini kita lanjut pada bukan beberapa contoh sih. Kita lanjut pada fitur utama dari Application Programming Interface Gateway. Di sini berikut adalah fitur utama yang harus ada pada sebuah API Gateway. Di antaranya satu, ada authentication dan authorization, kemudian ada service discover integration, ada response fetching, ada rate policies, circuit breaker dan cause, ada rate limiting and trolling, load balancing, logging, tracing, correlation, header clustering, dan claim information, ada IP waste listing, ada aggregator request. Jadi itu adalah fitur-fitur dari API Gateway. Kemudian kita lanjut bagian B. Oke, kita lanjut bagian B. Di sini mengapa mempertimbangkan API Gateway daripada komunikasi langsung ke layanan mikro? Langsung klien ke layanan mikro. Di sini dalam arsitektur layanan mikro, aplikasi klien biasanya perlu menggunakan fungsionalitas dari lebih dari satu layanan mikro. Jadi tentu saja ketika kita membuat sesuatu itu harus mengutamakan fungsionalitas atau fungsinya terlebih dahulu dibanding keindahannya, seperti itu. Kemudian jika konsumsi tersebut dilakukan secara langsung, klien perlu menangani beberapa panggilan ke titik akhir layanan mikro. Apa yang terjadi ketika aplikasi berkembang dan layanan mikro baru diperkenalkan atau layanan mikro yang ada diperbarui? Jika aplikasi Anda memiliki banyak layanan mikro, menangani begitu banyak titik akhir dari aplikasi klien bisa menjadi mimpi buruk. Jadi memang harus kita buat itu sebaik-baiknya, dan jangan lupa juga kita konsultasikan ke klien juga supaya dia sesuai dengan permintaan klien dan tentunya sesuai dengan fungsinya, seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut pada beberapa contoh dari API Gateway. Di sini ada URL juga contohnya, ada Netflix Zool, ada Spring.io, Project Spring Cloud Gateway, ada konghq.com, ada www.current.io, ada tik.io. Itu untuk contoh dari API Gateway. Kemudian kita lanjut pada bagian C.
Oh no, wait. Nah, di sini bagian C itu apa pola API gateway. Di sini, saat Anda merancang dan membangun aplikasi berbasis layanan mikro yang besar atau kompleks dengan beberapa aplikasi klien, pendekatan yang baik untuk dipertimbangkan adalah API gateway. Jadi tadi teman-teman sudah tahu kan kalau API gateway itu adalah pintu utama untuk masuk servisnya. Jadi memang harus penting sekali API gateway ini untuk membangun suatu aplikasi atau layanan mikro. Kemudian, pola ini adalah layanan yang menyediakan titik masuk tunggal untuk grup layanan mikro tertentu. Ini mirip dengan pola fasad dari desain berorientasi objek, tetapi dalam kasus ini adalah bagian dari sistem terdistribusi. Pola API gateway terkadang juga dikenal sebagai Beacon for Fronted atau BFF karena Anda membuatnya sambil memikirkan kebutuhan aplikasi klien. Jadi kan ini saling berkesinambungan, di mana kita membuat suatu sistem tapi harus sesuai juga dengan sistem yang ada pada klien. Kemudian di sini oleh karena itu gateway API berada di antara aplikasi klien dan layanan mikro. Ini bertindak sebagai proxy terbalik, merutakan permintaan dari klien ke layanan. Itu juga dapat menyediakan fitur lintas sektoral layanan seperti autentikasi, penghentian SSL dan cache. Itu untuk apa pola API gateway. Jadi seperti itu pentingnya API gateway itu untuk membangun suatu sistem yang di mana ada juga sistem dari klien kita. Kemudian di sini kita lanjut lagi. Oke, lanjut. Di sini teman-teman bisa lihat ada gambar yang menunjukkan bagaimana API gateway khusus dapat disesuaikan dengan arsitektur berbasis layanan mikro yang disederhanakan hanya dengan beberapa layanan mikro. Jadi ini merupakan gambar dari API gateway yang telah disederhanakan dari yang rumit, di mana di sini sudah bentuk sederhananya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian di sini ada aplikasi terhubung ke satu titik akhir API gateway yang dikonfigurasikan untuk meneruskan permintaan ke layanan mikro individu. Dalam contoh ini API gateway akan diimplementasikan sebagai layanan ASP.NET Core Web Host Custom yang dijelaskan sebagai wadah. Jadi itu merupakan contoh dari API gateway. Situ ada juga ASP.NET. Kemudian penting untuk disoroti bahwa dalam diagram itu Anda akan menggunakan satu layanan API gateway khusus yang menghadapi banyak aplikasi klien berbeda. Fakta itu bisa menjadi resiko penting karena layanan API gateway Anda akan tumbuh dan berkembang berdasarkan banyak persyaratan berbeda dari aplikasi klien. Akhirnya itu akan membengkak karena kebutuhan yang berbeda dan secara efektif bisa jadi mirip dengan aplikasi monolitik atau layanan monolitik. Itulah mengapa sangat disarankan untuk membagi gerbang API di beberapa layanan ataupun beberapa gerbang API yang lebih kecil, satu per jenis faktor bentuk aplikasi klien misalnya. Jadi memang untuk menghindari menghindari monolitik ini kita harus membagi gerbang API atau API gateway seperti itu. Jadi mungkin untuk penjelasan API gateway microservice saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.